Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi PS kelas 8 bab 4, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Materi ini adalah materi terakhir IPS di kelas 8. Mari kita mulai dengan perubahan pada masa kolonial Barat. Ada beberapa perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan kolonial Barat, seperti perluasan penggunaan lahan, persebaran penduduk dan urbanisasi, pengenalan tanaman baru, penemuan tambang-tambang, transportasi dan komunikasi, perkembangan kegiatan ekonomi, mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam aspek politik, dan perubahan dalam aspek budaya. Untuk detailnya, kita akan bahas ya. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Nah, sebagai contoh yang masih ada sampai sekarang adalah saluran irigasi Bendung Komering 10 atau BK10 di Desa Gumawang, Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kemudian, sejarah transmigrasi Indonesia itu terutama terjadi pada akhir abad ke-19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Persebaran penduduk Indonesia tidak sebatas dalam lingkungan nasional saja, tapi juga sampai lintas negara. Pada masa kolonial Barat juga dikenalkan berbagai jenis tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Nah, pembukaan lahan untuk pertambangan ini terjadi terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada zaman penjajahan Belanda juga banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pasti pada ingat ya tentang jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Meskipun pembangunan tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa, namun di sisi lain, pembangunan jalur tersebut telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Contohnya seperti, rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim, melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda, dan meningkatnya kegiatan ekspor-impor. Selanjutnya tentang mengenal uang, pasti kalian ingat ya bahwa ketika zaman VOC dulu, mereka mengeluarkan mata uang sendiri. Nah, ini adalah saat di mana bangsa kita mengenal mata uang pertama kalinya. Dalam bidang pendidikan, ketika zaman kolonial Barat, muncul banyak sekolah dan universitas. Sebagai contoh nyata, ITB dan IPB yang memang sudah ada sejak zaman penjajahan. Contoh lainnya adalah berdirinya Taman Siswa sebagai salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Dalam bidang budaya, ya jangan ditanya lagi ya, banyak banget nih perubahan yang terjadi mulai dari bahasa, pakaian, bangunan, hingga agama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan pada masa penjajahan Jepang. Ada beberapa perubahan masyarakat Indonesia pada masa zaman penjajahan Jepang, seperti perubahan dalam aspek geografi, perubahan dalam aspek ekonomi, perubahan dalam aspek pendidikan, perubahan dalam aspek politik, dan perubahan dalam aspek budaya. Kita akan pelajari lebih jauh ya. Dalam aspek geografis, Jepang kala itu berambisi untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Hal ini membuat Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya dalam menghadapi tentara sekutu. Indonesia itu memiliki tanaman jarak untuk dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang.
Selain itu, banyak rakyat Indonesia juga yang membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia Tenggara untuk membantu Perang Jepang. Sayangnya banyak yang tidak ada kabar lagi setelah itu. Sedangkan dalam aspek ekonomi, Indonesia mengalami kemunduran karena beberapa hal seperti terputusnya hubungan perdagangan internasional, pembatasan ekspor, wajib setor padi, dan tingginya pajak. Kemudian dalam aspek pendidikan, Indonesia mengalami kemunduran juga. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Gedung sekolah lanjutan juga menurun dari 850 menjadi 20 saja. Kegiatan perguruan tinggi pada macet. Bahkan bahasa Jepang itu menjadi bahasa utama, sedangkan bahasa Indonesia malah hanya sebagai bahasa pengantar. Doktrin Nippon Seisen juga dikenalkan mulai dari SD. Dalam aspek politik, Indonesia mengalami kemunduran lagi juga. Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Kompetai selalu memata-matai gerak-gerik organisasi pergerakan nasional. Dalam aspek budaya, Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Nah, kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.